Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karinisa, NPM 2100025. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu yang pertama konsep bencana menurut para ahli, yang kedua konsep bencana menurut undang-undang, yang ketiga unsur-unsur pemicu bencana, dan keempat sejarah bencana di masa lalu. Oke, next kita pada materi yang pertama, yaitu konsep bencana menurut para ahli. Menurut para ahli itu ada 4. Yang pertama itu WHO tahun 2007. Bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya kualitas hidup. Yang kedua, Asian Disaster Reduction Center tahun 2003. Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau manusia. Yang ketiga, BNPB. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun manusia. Dan yang terakhir itu International Federation of Red Cross atau IFRC tahun 2010. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, termasuk korban jiwa, kerusakan lingkungan hidup, dan kerugian harta benda. Next, itu konsep bencana menurut undang-undang. Yang pertama, definisi bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga melibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang ketiga, bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang keempat ada bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Oke, next pada unsur-unsur pemicu bencana. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam ada terbagi beberapa. Yang pertama, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, faktor non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga itu faktor manusia. Yang pertama, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Oke, next pada materi selanjutnya yaitu sejarah bencana di masa lalu. Yang pertama, bencana Merapi. Kejadian bencana erupsi Merapi yang berlangsung secara periodik dan tanda-tanda bencana erupsi diketahui dengan adanya material berbahan zat kimia tertentu dijadikan sebagai pedoman untuk memprediksi dan mengontrol antisipasi bencana erupsi. Yang kedua, bencana sungai Yangtze. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1931, sungai Yangtze di Cina meluap dan membanjiri wilayah sekitar, mengakibatkan sekitar 3,7 korban jiwa langsung atau tidak langsung. Yang ketiga itu bencana gempa Tangshan. Sebelum gempa, alam diyakini telah memberikan pertanda. Warga menyaksikan hal-hal aneh terjadi seperti permukaan air sumur naik turun 3 kali sehari, gas keluar dari sumber air, tikus berlarian pada siang bolong, dan ikan di akuarium gelisah. Yang keempat tentang bencana Tambora. Letusan Tambora pada tahun 1815 mengakibatkan tahun dalam kutip tanpa musim di tahun berikutnya yang disebabkan oleh debu vulkanik yang tersebar luas di atmosfer. Hal ini memengaruhi cuaca dan mengakibatkan kematian massal. Yang kelima yaitu bencana Gunung Krakatau. Letusan proto Gunung Krakatau pada tahun 535 Masehi diduga memicu abad kegelapan atau Dark Age yang diduga dipicu oleh perubahan iklim dunia. Letusan ini juga berkorelasi dengan lenyapnya sejumlah kerajaan-kerajaan di Sumatera dan Jawa, serta memicu kerajaan-kerajaan baru di kedua tempat itu setelahnya. Yang keenam yaitu bencana Minoa. Bencana tsunami yang
disebut-sebut sebagai penyebab utama runtuhnya peradaban Minoa. Penelitian di Pulau Kreta dan Santorini mengisyaratkan bahwa filsuf Yunani Plato kemungkinan terinspirasi oleh bencana tsunami ini ketika ia menuliskan legenda Atlantis. Yang ketujuh ada bencana Aleppo. Gempa Aleppo pada tahun 1138 mengakibatkan kerusakan berat pada kota Aleppo dan mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Yang ke-8 yaitu bencana Aceh. Gempa Aceh pada tahun 2004 mengakibatkan korban jiwa yang besar dan kerusakan berat di wilayah Aceh, Indonesia. Mungkin sampai di situ untuk materi pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.